Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Apa kabar? Semoga sehat, semoga baik-baik saja semua. Selamat datang kembali di acara press briefing Kementerian Luar Negeri pada hari ini. Kami sekali lagi sangat menyambut baik partisipasi dan kehadiran rekan-rekan sekalian pada hari Kamis yang cerah ini. Cerah banget katanya. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami sekali lagi mendapat kehormatan untuk menghadirkan para narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Juru Bicara pertama, Ibu Ivon Mewengkang. Selamat datang kembali, Bu. Eh, Narasumber kedua, Pak Jubir II, Kementerian Negeri, Pak Nabil. Selamat datang kembali, Pak. Dan yang terakhir, last but not least, Ibu Direktur PWNI, Ibu Heni Hamidah. Selamat datang kembali juga, Bu. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Kementerian Luar Negeri, dan juga untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan yang terjadi. Untuk pertama, kami ingin mengundang Bapak Jubir II untuk menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan diplomasi Indonesia. Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak Dir. Selamat siang, Bu Karo, Bu Jubir, Bu Dir, dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang dua kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, yang nanti juga mungkin akan bisa dielaborasi lebih lanjut seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang diangkat oleh rekan-rekan. Yang pertama yaitu adalah tentang kehadiran Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Arman Hatta Nasir dalam pertemuan tingkat Menteri tentang Yerusalem di Amman, Yordania pada 5 Agustus lalu. Pertemuan ini memperkuat respons terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Israel di Palestina, termasuk terkait dengan status quo Yerusalem dan kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah negara pada tingkat Menlu dan Wamenlu, dan juga para pejabat dari Aljazair, Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Tunisia, dan negara-negara lain, dan juga sekjen dari Liga Arab. Pada pertemuan tersebut, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan kecaman keras atas kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di wilayah Yerusalem Timur, di Masjid Al-Aqsa dan juga di tepi barat yang tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi. Selain itu, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri juga menyampaikan dukungan terhadap Hashemite Custodianship atas tempat suci di Yerusalem dan kemerdekaan Palestina berdasarkan hukum internasional. Dan hal lain yang disampaikan juga adalah mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina ini bukan hanya milik umat agama tertentu, umat Islam, dan mengajak seluruh negara yang hadir untuk membangun suatu koalisi yang besar untuk mendukung Palestina. Dalam hal ini juga sebagai bentuk sikap tegas dari Bapak Presiden yang menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai prioritas politik luar negeri RI, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri telah mengusulkan 5 langkah konkret dalam pertemuan tersebut agar komunitas internasional tidak lagi hanya menggunakan cara-cara yang lama yang telah ditempuh selama ini. 5 hal tersebut pertama mencakup membangun strategi yang didasarkan atas suatu persatuan, dan yang kedua adalah dengan mengambil langkah menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional. Dan yang ketiga adalah memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina, dan yang keempat yaitu memperkuat upaya pelindungan terhadap Masjid Al-Aqsa, serta yang kelima mendukung rekonstruksi Gaza, Persatuan Palestina, dan juga dukungan bagi UNRWA. Dan pertemuan ini menghasilkan suatu joint statement yang
menggarisbawahi hal-hal tersebut di atas, dan juga penguatan bagi institusi di Palestina sendiri di Yerusalem, dan menolak tindakan-tindakan unilateral berupa pemindahan misi-misi diplomatik ke Yerusalem, dan menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional. Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini kita artikan sebagai ketegasan komitmen nasional kita untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan menegakkan hukum internasional, dan mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. Kemudian yang kedua yang kami akan sampaikan adalah terkait dengan pembentukan Indonesia Desk di Kepolisian Kamboja. Mungkin ini sesuatu yang cukup baru. Ini adalah pembentukan ini adalah di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja yang merupakan hasil dari kunjungan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Hafaz ke Phnom Penh pada akhir Juli lalu, dan ini melibatkan berbagai instansi di Indonesia dan juga di Kamboja, mencakup Kemenko, bidang politik dan keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan juga dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan juga dengan OJK, dan juga dengan PPATK. Nah, ini diharapkan dengan dibentuknya pembentukan ini nanti dapat mempercepat ya penanganan kasus-kasus penipuan daring online scam yang melibatkan WNI di Kamboja. Mungkin dari kami itu Pak Dir yang kami dapat sampaikan, nanti terbuka untuk sesi tanya jawab lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Juru Bicara 2 untuk update dari beberapa hal ya capaian diplomasi kita pada dalam 2 minggu terakhir. Untuk selanjutnya kami ingin mengundang Ibu Juru Bicara pertama untuk dapat menyampaikan beberapa respon. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir Infomed. Satu isu yang ingin kami update karena ini banyak sekali pertanyaan yang teman-teman media ajukan. So I'm gonna address the elephant in the room right now. Terkait isu passing exercise KRI Igusti Ngurah Rai 332 dengan Angkatan Laut negara-negara di Asia Pasifik. Sebagaimana rilis yang disampaikan oleh Kepala Dispenal TNI AL, kami menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KRI Igusti Ngurah Rai 332 ini merupakan bagian dari praktek yang lazim dilakukan antar angkatan laut berbagai negara saat kapal melintasi suatu kawasan. Ini adalah latihan bersama secara terbatas atau passing exercise dengan angkatan laut sejumlah negara yang dilintasi. Passing exercise bukanlah latihan tempur. Bagi Indonesia, interaksi semacam ini adalah bagian dari diplomasi maritim, dan laut itu bukan hanya ruang yang menghubungkan negara-negara, tapi juga adalah ruang untuk membangun kerjasama dan rasa saling percaya. Dan passing exercise ini sejalan dengan Polugri, Bebas Aktif Indonesia, dan kita tentunya selalu terbuka untuk bekerja sama dan membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai negara-negara mitra. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait satu spesifik isu ini, Pak Dir, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman media. Terima kasih. Terima kasih Ibu Juru Bicara pertama. Terakhir kami ingin mengundang Ibu Direktur PWNI untuk dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan perlindungan WNI. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Terima kasih Pak Dir. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin saya akan mengupdate terkait penanganan 3 ABK WNI yang berada di kapal MV Tihanah di Yaman ya, untuk insiden yang terjadi melibatkan kapal MV Tihamah ini. Kemlu bersama-sama dengan KBRI Maskat terus memantau perkembangan insiden serangan terhadap kapal MV Tihamah di wilayah Yaman pada 11 Agustus lalu, dan kapal tersebut membawa 11 ABK terdiri atas 8 warga negara Pakistan dan 3 ABK WNI.
Nah, berdasarkan komunikasi KBRI Maskat dengan ABK WNI, 2 ABK dipastikan selamat setelah salah satu dilakukan pengobatan gitu ya, semuanya dalam keadaan selamat dan stabil. Sementara itu untuk 1 ABK lainnya masih belum ditemukan dan upaya pencarian serta penyisiran di wilayah laut masih terus dilakukan secara intensif oleh pihak-pihak terkait. Hal ini dikonfirmasi melalui not verbal dari Kementerian Luar Negeri Yemen yang kita terima pagi ini. Dan Kemlu melalui KBRI Maskat terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelindungan bagi para ABK tersebut, termasuk mempersiapkan fasilitasi kepulangan ke tanah air setelah kondisi dan situasi memungkinkan. Sementara itu, secara bersamaan kami di Direktorat PWNI bersama-sama Ditkapel Kemenhub juga melakukan family engagement untuk bertemu dengan keluarga para ABK ini untuk menjelaskan penanganan dan situasi terkini yang disampaikan kepada keluarga. Itu terkait penanganan 3 ABK, kemudian terkait situasi pasca gempa di Kolombia, sebagaimana yang diketahui ya, saat ini hingga tanggal 12 Agustus dilaporkan 220 orang korban jiwa dan lebih dari 1.500 orang luka-luka dan ratusan bangunan runtuh. Namun demikian, berdasarkan pemantauan KBRI kita di Bogota, seluruh WNI yang berada di Kolombia dalam keadaan selamat. Dan KBRI Bogota terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan WNI di wilayah terdampak, termasuk menyiapkan langkah-langkah darurat apabila terjadi gempa susulan. Mungkin itu Pak Dir, terima kasih. Siap, terima kasih Ibu Direktur PWNI untuk menyampaikan beberapa update terkait dengan perlindungan warga negara kita di luar negeri. Selanjutnya kami belum selesai. Semangat sekali teman-teman. Selanjutnya untuk kami ingin mengundang rekan-rekan sekalian untuk apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para narasumber kita. Mungkin kami ingin membuka dari kanan lanjut sampai ke kiri. Untuk baris pertama, ya, untuk baris pertama kami undang Mbak, terus Nah. Mungkin selanjutnya dan ya ketiga. Nanti yang belum dapat kesempatan kami akan undang pada gelombang berikutnya. Silakan Mbak. Boleh pakai mic. Sekali lagi tolong diperkenalkan nama dan dari media. Selamat siang, terima kasih kesempatannya Pak Dir. Saya Edna Tarigan dari kantor berita The Associated Press Biro Jakarta. Sepertinya 3 pertanyaan sih. Yang pertama, yang sudah jelas tentang, yang pertama tuh tentang mungkin ke Ibu Heni atau Ibu atau Bapak Jubir terkait dengan serangan kapal yang di Yaman. Bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia terkait serangan ini? Karena meskipun hingga saat ini kita belum tahu ada yang belum confirm, verified kalau ada yang meninggal dunia, tapi jelas ada 3 WNI yang terdampak dari serangan tersebut. Minta tanggapannya terkait serangan tersebut. Yang kedua, sepertinya dari negara-negara tetangga sudah ada protes terkait kabut asap di wilayah mereka baik di Malaysia dan di di Malaysia dan di Singapura. Apakah saat ini Kemlu sudah menerima protes atau pesan-pesan tertentu dari negara-negara tetangga dan bagaimana Kemlu menanggapinya? Ketiga, apakah sudah ada detail terkait kunjungan dari Wangi dari China yang mau ke Indonesia minggu depan? Akan bertemu Pak Menlu kah atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mbak Edna. Selanjutnya. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Alda dari media Jepang Jiji Press.
Seperti yang diketahui, Cina ini akan latihan dengan TNI Angkatan Laut di timur Taiwan, di mana ini sensitif karena Jepang dan Filipina sedang nego zona ekonomi eksklusif. Nah, pertanyaan saya, kenapa memilih lokasi tersebut? Kemudian, apakah Jepang dan Filipina ini ada obrolan atau protes atau keberatan ke Indonesia? Kemudian yang kedua, pada Juli lalu Indonesia latihan dengan Rusia, kemudian pada Agustus latihan dengan Cina, kemudian next time ini akan berlatih di Super Garuda Shield dengan Amerika, Jepang, dan lain-lain. Apakah ini merupakan bentuk menjaga keseimbangan dengan hubungan negara besar, ataukah seperti apa? Kemudian yang ketiga, sama dengan Mbak Etna, tentang detail Wang Yi ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alda. Selanjutnya, saya. Selamat siang Bapak Ibu, saya Isa dari cnnindonesia.com. Pertanyaannya untuk Bapak dan Ibu Jubir soal Israel sih. Apakah ada dorongan atau tekanan dari Kemlu, karena kita tahu Benyamin Netanyahu itu menolak peta jalan Gaza dan padahal itu sudah disepakatikan ya. Dan apakah ada koordinasi dari pemerintah Indonesia ke US untuk menekan Israel, atau dari Indonesia ke BOP sendiri untuk menekan Israel agar mau menyepakati kesepakatan tersebut? Terus pertanyaan kedua Ibu soal latihan militer tadi, latihan bersama itu, apakah Kemlu betul-betul menerima protes dari Taiwan? Kan Indonesia itu menerapkan sistem one China policy ya Bu, sehingga mereka nggak bisa protes itu disebut sebagai nota diplomatik, dan apa bentuknya, dan bagaimana cara Kemlu menanggapi protes itu ke Cinanya Bu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan rekan-rekan sekalian. Mungkin kami bisa mengundang Yang Bu dari Jubir. segi ininya, dari Mbak Etna tadi tanggapannya, sebagaimana diketahui tadi malam ya, Pak Menlu had a phone call dengan Menlu Yemen, dan Pak Menlu saat itu menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Yemen atas asistensi dan juga dalam memfasilitasi berbagai keperluan consular access untuk WNI kita, dan tentunya beliau strongly condemns serangan ini dan menekankan perlunya urgent need untuk mencegah further escalation, dan kita berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Yemen dalam menjaga terus perdamaian dan stabilitas di kawasan. Itu tanggapan khusus terkait serangan yang di Yemen. Kalau ada tambahan dari Bu. Kalau Bir. detail kondisi ABK WNI-nya ya, 2 ABK, 1 ABK ini dua-duanya dipastikan selamat, yang satu mengalami luka ringan dan tidak akibat serpihan dan tidak diperlukan perawatan di rumah sakit. Yang satu mengalami luka dan masih mendapatkan perawatan, namun saat ini dalam kondisi stabil juga. Nah, yang satu ABK mungkin teman-teman beberapa sumber menyebutkan ini meninggal dunia. Tapi pagi ini kami mendapatkan konfirmasi melalui not verbal dari Kementerian Luar Negeri Yemen yang menyatakan bahwa ABK yang ketiga ini dalam kondisi hilang, jadi belum ditemukan, dan upaya pencarian masih terus dilakukan, dan kita berkomunikasi secara intensif tentunya, dan mereka akan menginformasikan pada kesempatan pertama apabila terdapat update terkait upaya pencarian kepada ABK yang hilang ini. Itu mungkin. Pak Dir, saya mungkin akan coba menanggapi yang pertanyaan tadi mengenai kabut asap terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Luar Negeri memang mengikuti secara seksama ya ini perkembangan kebakaran hutan dan lahan ini, dan juga kita juga pemerintah secara umumnya itu melakukan berbagai koordinasi untuk langkah-langkah pencegahan dan juga penanganan yang terpadu dengan meminimalisir dampak ini bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya terlepas dari ada atau tidaknya
komplain dari negara manapun, penyampaian keberatan secara resmi, kita di Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang lain dan juga dengan negara-negara lain, termasuk juga dengan memanfaatkan mekanisme pemantauan dan pertukaran informasi di bawah kerangka ASEAN yang memang sudah ada dengan kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Dan selain itu juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti misalnya penguatan kesiapsiagaan, patroli, kemudian pemadaman darat, waterbombing, modifikasi cuaca, itu semua terus dilakukan secara terpadu, termasuk juga langkah-langkah hukum. Jadi langkah-langkah ini dilakukan secara ongoing, terlepas dari ada atau tidaknya keberatan resmi yang kita terima dari negara manapun. Mungkin mengenai, saya coba langsung jawab pertanyaan yang lain, yaitu terkait dengan Israel tadi yang disampaikan dari CNN. Sebetulnya pemerintah Indonesia memandang bahwa roadmap implementasi dari comprehensive plan sebagaimana yang disahkan dalam resolusi DK itu adalah bentuk dari upaya kolektif yang ekstensif dan juga didukung oleh banyak pihak dengan tujuan mengakhiri perang, kemudian menciptakan stabilitas untuk bangsa Palestina dan juga negara-negara di kawasan. Nah, kita menolak adanya secara sepihak penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif tersebut. Dan kita juga menegaskan supaya kita kembali pada asas kepatuhan dan urgensi implementasi penuh dari komprehensif plan roadmap tersebut. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau nanya? Terkait yang Mbak Walda ya tadi ya, Indonesia latihan dengan Russia, China, US, Jepang, dan lain-lain. Is it a good thing, Mbak? I mean, kita Indonesia memiliki hubungan kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk seperti yang kita bicarakan saat ini ya, melalui berbagai pelatihan. Our Maritime Cooperation ini adalah, sebagaimana saya sampaikan tadi, adalah bentuk interaksi antar angkatan laut berbagai negara. Jadi kita tidak melihat ini balancing siapa dan dengan siapa, tapi ini lebih melihat bagaimana kita saling membuka komunikasi kita dan membangun kepercayaan dan kerjasama lebih ditingkatkan lagi. So, yang Wang Yi, kita mungkin begini Mbak, yang Wang Yi, Indonesia dan China sedang terus membahas detail persiapan kedatangan Wang Yi, dan kita akan secara bersama-sama menyampaikan kepada rekan-rekan media mengenai hal ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kami ingin membuka sesi kedua untuk tanya jawab ini. Udah ya? Siapa ya? Yang mana ya? Yang mana ya, Pak? Nggak ada. Ntar kalau ada udah viral. Oke, nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut dapat ditanyakan pada ini ya, pada sesi doorstop. Selanjutnya untuk gelombang kedua kami ingin mengundang pertanyaan Mas Stanley, sama Mas Fosi. Stanley dari Reuters, Pak Nabil, just yes or no? Jadi dapat protes dari Singapura atau Malaysia, yes or no? Sejauh ini kita belum menerima yang Thank you. resmi. Oke, Mbak Ivon, Tidak ada. Boleh nambahin nggak? Kalau Mas Stanley harus jelas. Kita belum menerima resmi dari negara-negara terkait isu ini. Okay, Mbak Ivon, reiterating what I asked yesterday. Mbak Ivon mau nanya soal yang Israel dan Lebanon udah agree kalau kita bisa jadi salah satu kontributor untuk rencana disarmament-nya Hezbollah. Menurut laporan dari Reuters, apakah ada tanggapan soal itu? Kalaupun ada, apa bentuk kontribusinya dan apa ada timeline atau enggak? Just details on that, I guess.
Boleh banget. Pak Dir boleh. Boleh. Kita taunya dari Reuters, kita mencermati berita dimaksud, namun kita belum dapat memberikan tanggapan karena kita belum menerima sejauh ini sampai saat ini belum ada permintaan resmi dari pihak terkait. Tapi pada prinsipnya pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya pemeliharaan perdamaian di Lebanon sebagaimana yang kita lakukan selama ini dengan kontribusi kita di misi pemeliharaan perdamaian di UNIFIL. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Bu Haro, terima kasih Mas Sterli. Mungkin kita, iya, silakan mic-nya boleh. Halo, saya Dian dari The Australian. Balik ke soal ini tadi, apa sih, Mai? China PASEX tadi. Tadi Bu Iva menyebutkan kalau misalnya ini sebenarnya PASEX sebagai exercise itu sebagai sebuah ruang untuk kerjasama dengan dan bangun kepercayaan. Tapi kalau kita lihat dari statement dari China sendiri, menggambarkan bahwa kegiatan ini juga meliputi drill, sehingga mungkin ada perbedaan deskripsi gitu dari pihak Cinanya dan pihak Indonesia sendiri. Dari perbedaan ini, apakah Kemlu akan bikin nota protes atau klarifikasi ke pihak Cina sendiri tentang statement ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Kodir. Saya Fauzi dari V.ID. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, terkait Indonesia Des ini bisa dirinci lagi nggak? Ini tuh tujuannya untuk penanganan kasus atau untuk pencegahan? Kalau untuk penanganan itu berapa lama? Dan seperti apa sih spesifikasi Des ini ke depannya? Kemudian dari kunjungan Pak Wamen Hafaz kemarin ada nggak sih update upaya pemulangan WNI kita yang di sana? Sekarang udah berapa banyak? Yang balik berapa banyak? Kemudian yang kedua, sebagai anggota konvensi perwujudan senjata, hari Selasa lalu itu Amerika memimpin pernyataan bersama mengenai perlunya notifikasi 24 jam sebelum peluncuran rudal balistik saat sesi pleno konferensi. Meskipun yang melakukan ini dalam konteks HCOC, Hagu of Conduct. Ada nggak sih tanggapan dari pemerintah Indonesia mengenai hal ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Fauzi. Mungkin Pak Jubir 2, apabila ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Indonesia Des. Baik, saya jawab langsung ya, mungkin yang mengenai hasil-hasil dari kunjungan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri tadi, itu memang konteksnya adalah memperkuat kerjasama Indonesia dan Kamboja dalam upaya untuk penanganan pemberantasan online scams dan juga penanganan bagi WNI yang terlibat ataupun yang terdampak. Nah, dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan ini, kita tadi seperti saya sudah sampaikan di awal, memang melibatkan berbagai instansi yang dilihat dari portfolio masing-masing instansi tersebut sudah bisa kelihatan apa saja cakupan kerjasama yang akan dilakukan yang menjadi di bawah masing-masing instansi tersebut. Karena ini tidak hanya sekedar dari segi pelindungan, tapi juga ada aspek Financial Action Task Force-nya yang juga aspek dari online scam ini kan cukup luas. Jadi pengelolaan persoalan ini membutuhkan kerjasama yang tidak terbatas pada satu sektor saja. Kemudian tadi mengenai selain penguatan kerjasama penegakan hukum, kunjungan yang dilakukan oleh Pak Wamen juga membahas mengenai kondisi sebenarnya para WNI yang berada di penampungan di sana, penampungan sementara, yang secara keseluruhan menampung kurang lebih di sini lebih dari 1.000 ya WNI kita di sana. Dan ini kita melihat dengan jumlah yang cukup besar ini, adanya urgensi untuk melakukan percepatan tahap-tahap identifikasi dan juga penerbitan dokumen perjalanan dan repatriasi, khususnya bagi kelompok WNI yang dalam kondisi rentan. Karena itu kita ingin untuk memastikan agar proses penegakan hukum yang berlangsung di sana, meskipun berjalan juga tetap sejalan dengan upaya kita untuk menegakkan hasil-hasil dari konferensi internasional tentang anti-online scam. Mungkin itu yang terkait dengan pertanyaan barusan. Kemudian untuk yang notifikasi, yang mengenai notifikasi tentang peluncuran rudal balistik itu memang kalau kita lihat bagi Indonesia ini konteksnya adalah dalam
membangun confidence building. Jadi kita memang melihat bahwa mencermati bahwa pernyataan bersama yang dihasilkan dari pertemuan di tanggal 11 Agustus lalu itu memang konteksnya adalah dalam hal untuk memberikan confidence building dan mendorong bagi negara-negara untuk memperkuat praktek notifikasi awal, terutama dalam peluncuran rudal-rudal jarak jauh ICBM, SLBM, dan juga SLV. Nah, Indonesia tentu mendukung ya adanya inisiatif untuk notifikasi awal ini karena ini mendorong transparansi dan juga langkah-langkah confidence building tadi yang dapat mengurangi risiko salah persepsi dan juga miskalkulasi karena ini terkait dengan senjata-senjata yang cukup besar dan juga selain itu kita ingin agar upaya untuk memperkuat transparansi peluncuran rudal ini ditempatkan dalam konteks yang tidak sempit tapi lebih luas lagi yaitu dalam upaya pelucutan senjata karena Conference on Disarmament memiliki mandat penting untuk mendorong adanya kemajuan dalam pelucutan senjata ini dan juga untuk menghentikan perlombaan senjata nuklir dan juga pelaksanaan komitmen dan kewajiban pelucutan senjata oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir tersebut. Terima kasih. Mbak Dian ya. Mbak Dian terkait pertanyaan perbedaan tadi dari sisi Indonesia sekali lagi kami menegaskan kegiatan tersebut itu sebagaimana saya sampaikan tadi merupakan passing exercise, bentuk interaksi yang lazim dilakukan oleh berbagai angkatan laut ketika kapal melintasi suatu kawasan. Kegiatan ini bersifat terbatas dan tidak ditujukan sebagai latihan tempur. Tadi saya sudah sampaikan kita melihat ini sebagai bentuk interaksi kita dengan negara lain ya Mbak, dan bertujuan untuk menjaga komunikasi dan memperkuat hubungan persahabatan kita. Specifically dari kami tidak melihat ada pertentangan terkait terminologi atau ininya. Yang penting saat ini kita lihat bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk interaksi profesional antar angkatan laut kita dengan angkatan laut negara lain dalam konteks pelayaran KRI Igusti Ngurah Rai itu kembali ke Indonesia dan bukan merupakan bagian dari operasi atau latihan tempur. Terima kasih. Terima kasih Bu Jubir dan Pak Jubir. Mungkin Bu Dir ada yang ditambahkan? Pak Dir izin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Jubir 2, pertanyaannya Pak Fauzi, mungkin perkembangan terkini terkait WNI kita di Kamboja dari periode Januari hingga Agustus ini sudah 12.583 WNI yang datang walk-in ke KBRI untuk memohon fasilitasi kepulangan. Dan hingga Agustus minggu lalu sudah 8.124 orang yang kembali ke tanah air. Dan saat ini yang berada di penampungan Pak Jubir tadi 1.000 ya. Jadi sebagian sudah pulang. Jadi saat ini di penampungan ini ada 991 orang WNI. 7 WNI di detensi imigrasi di Phnom Penh, kemudian 680 orang di detensi imigrasi di Bandara Lama di Terminal Kargo, kemudian 234 orang di Bati, 24 orang di Sinaville, dan 46 orang di Siem Reap. Jadi ini jumlahnya, dan mungkin yang perlu diantisipasi adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah Kamboja terkait pengampunan denda overstay. Karena mulai kebijakannya 16 Juni dan berlaku di 1 Juli, kebijakan untuk pengampunan denda overstay untuk WNI ini sudah tidak diberikan lagi. Mungkin ini juga menjadi PR kita tadi kerjasama untuk bisa menegosiasikan dengan pihak Kamboja. Demikian. Siap. Terima kasih Bu Dir, Bapak dan Ibu Jubir. Terakhir kami ingin mengundang rekan-rekan sekalian pada gelombang terakhir tanya jawab. Mbak Eno, Mas Akbar, sama Mbak. Silakan.
Selamat siang Bapak Ibu, saya Eno dari Pro3 RRI. Pertanyaannya mungkin pertama untuk Bu Dirheni, Ibu terkait dengan WNI di Kolombia. Mau tahu soal jumlah mereka di sana berapa ya Bu jumlahnya, kemudian profesi dan pasca gempa bagaimana kondisi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua untuk Bu Jubir, Ibu terakhir kami mendapatkan informasi dari Mensesnek terkait 25 nama yang diajukan oleh Presiden ke DPR untuk calon dubes. Apakah Kemlu sudah atau bisa rilis 25 nama tersebut? Kemudian kedua terkait dengan menjelang HUT RI ke-81, apakah pemerintah RI sudah menerima konfirmasi kehadiran tamu negara dalam perayaan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak Eno. Selanjutnya. Boleh ditukar mic-nya? Terima kasih. Selamat siang Akbar dan Asai Shimbun. Yang soal passing exercise lagi Bu Yvonne. Ini kan yang jadi permasalahan kan bukan paseksnya Bu, tapi lokasinya Bu. Indonesia bagaimana menanggapi soal lokasi yang dijadikan permasalahan ini Bu? Karena kan ini juga sama kalau misalnya Angkatan Laut Cina berlayar di Laut Cina Selatan di ZEN Natuna gitu Bu. Itu jadi permasalahan sih Bu sebenarnya. Dan bagaimana Indonesia responding to this in terms of the location itself is a status quo gitu Bu. Dan kedua Bu, Indonesia sendiri, again Bu, ini kan soal location gitu Bu, dengan passing exercise dengan China-nya juga, bukan masalah passing juga Bu, jadi soal lokasi dan dengan siapa Indonesia latihan itu. Apakah ini Indonesia berarti mengakui klaim Tiongkok atas Taiwan? Itu aja sih Bu sebenarnya pertanyaannya. Terima kasih Bu. Selamat siang, saya Anya dari DW. Saya ingin bertanya kepada Mbak Yvonne, follow up juga dari Akbar tadi tentang Taiwan, Mbak. Di sebelum-sebelumnya Indonesia untuk konteks konflik di Taiwan ini cenderung untuk tidak mau touch on the issue in the past gitu ya Mbak. Tapi recently we say like Akbar said, dia bilang seperti Akbar bilang bahwa ini permasalahannya adalah di wilayah gitu. Nah, ada kritik yang mengatakan bahwa Indonesia dengan adanya fakta ini hari ini Indonesia ada shift posture yang lebih deepening ties ke China dan lebih ignore konflik di Taiwan gitu. Bagaimana tanggapan Kemlu soal hal ini? Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin yang pertama kami bisa minta Bu Dir PWNI. Mbak Eno, terkait jumlah WNI di Kolombia berdasarkan catatan kita terdapat 110 orang. Ini termasuk keluarga besar KBRI, para misionaris serta WNI yang bekerja di sektor IT, perminyakan dan sektor keuangan serta para WNI yang menikah dengan warga negara asing di wilayah Kolombia. Sampai saat ini semuanya dalam keadaan aman dan tidak ada informasi mereka kesulitan mengakses logistik. Namun demikian komunikasi terus dijalin dengan para WNI ini baik melalui grup-grup yang dibuat oleh KBRI Bogota maupun melalui simpul-simpul masyarakat di sana. Terkait pertanyaan Mbak Eno tadi, ya betul Pak Mensesnek telah menyampaikan ya ada 25 nama, namun saat ini dari Kemlu jika ditanya sudah bisa rilis 25 nama, saat ini prosesnya masih berjalan ya Mbak. Di saatnya pasti teman-teman media akan mengetahui 25 nama yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tersebut. HUT RI apakah sudah terima konfirmasi tamu negara? Sampai saat ini kami belum bisa menyampaikan konfirmasi adanya tamu-tamu negara dan mungkin dari pihak istana juga bisa menyampaikan detailnya. Terkait, this is a very interesting issue actually. Lokasi, we are fully aware bahwa lokasi ini yang menjadikan isunya jadi sensitif seperti ini ya. Namun perlu kami tegaskan bahwa kehadiran KRI Igusti Ngurah Rai itu sekali lagi merupakan bagian dari rute pelayaran kembali ke Indonesia. Kalau
dan melakukan interaksi terbatas dengan Angkatan Laut negara-negara yang dilewati. Dan tentunya kita ingin menegaskan sekali lagi posisi kita yang berpedoman pada kebijakan One China policy. Mengenai shifting posture, I'm not gonna dwell into this or be trapped into this question, tapi dalam artian kita ingin menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten, kita akan terus mendorong perbedaan dan persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan untuk dapat diselesaikan secara damai melalui dialog dan tetap menjaga stabilitas dan perdamaian yang ada di kawasan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Jubir. Oke, siap. Dengan demikian, kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih rekan-rekan sekalian untuk kehadiran dan partisipasinya pada kegiatan press briefing siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan berharap bahwa teman-teman selalu menjadi mitra untuk menyampaikan berita secara faktual dan seimbang. Terima kasih, selamat siang.